Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktek tugas UTS saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer 3. Di sini saya akan mengonfigurasi yang pertama konfigurasi filter firewall basic block XCMP, yang kedua konfigurasi DHCP server dan DHCP static, yang ketiga konfigurasi port addressing, yaitu dengan saya beri nama nanti HRD. Oke, yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu kita akan membutuhkan satu aplikasi VirtualBox, satu router OS, karena saya akan menjalankan di VirtualBox, itu dan juga Windows 7 sebagai klien. Nah, di sini saya sudah menginstal router OS saya CAR, yaitu dengan saya bernama Winbox dan juga Windows 7 sebagai klien. Yang perlu kita perhatikan pertama-tama, pada VirtualBox di router OS, kita klik menu setting, lalu kita masuk ke network. Adapter satu ini kita arahkan kepada boot adapter agar kita mendapatkan koneksi internet dari hotspot atau wifi di sekitar kita. Lalu adapter 2 kita gunakan, kita arahkan ke internal network sebagai Ether 2 nantinya, dan adapter 3 sebagai internal network sebagai adapter 3-nya. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik mulai, kita running. Di sini saya sudah running, saya minimize. Lalu kita buka router OS-nya. Di sini router OS Mikrotik sudah saya running. Tunggu sebentar. Di sini saya close dulu ya. Saya restart. Kita buka lagi, kita mulai start. Untuk teman-teman yang punya Mikrotik, perangkat Mikrotik, teman-teman juga sama saja mengonfigurasinya. Tinggal colokan dari ISP atau modem internet kepada Ether 1 di Mikrotik, lalu mencolokkan Ether 2 kepada laptop masing-masing. Lalu konfigurasi seperti yang ada di video ini. Oke, router OS sudah mulai terbuka di VirtualBox. Kita menunggu sesaat. Setelah router OS terbuka, router OS akan meminta kita untuk login. Default untuk Mikrotik yaitu admin, passwordnya kosongkan saja, kita enter. Sampai di sini kita sudah masuk ke dalam router OS Mikrotik. Kali ini saya akan mengkonfigurasi melalui Winbox. Teman-teman atau yang di sini bisa membuka Winbox-nya. Kita klik Netbox, lalu kita refresh. Nanti akan muncul router OS yang kita jalankan di VirtualBox. Kita klik connect melalui MAC address. Yang pertama-tama kita lakukan, kita akan merubah nama dari identity Mikrotik kita. Kita klik sistem, lalu kita pilih identity. Saya beri nama saya di sini Andika Prasetyo. Kita klik apply, oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke menu IP DHCP client. Fungsinya itu ngecek IP dari ISP atau IP dari internet. Di sini saya sudah dapat dengan statusnya bound, otomatis di IP address sudah tertambah secara otomatis.
Sekarang di sini kita akan menambahkan IP address dari Ether 2. Saya beri contoh di sini 200.200.10.1, prefixnya saya pakai 29. Dengan interface Ether 2 kita klik apply, oke. Setelah kita sudah menambahkan konfigurasi pada address list, kita akan menambahkan konfigurasi pada IP NAT, yaitu masuk ke menu firewall, NAT atau Network Address Translation sebagai jembatan fungsinya untuk kita ke internet. Lalu general kita pilih channel cert NAT. In-out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu action-nya kita pilih mesh curate. Kita pilih apply, lalu oke. Selanjutnya, kita akan masuk kepada soal nomor 1, yaitu mengkonfigurasi filter firewall basic dengan memblok protokol ICMP. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke IP firewall, masih di firewall, kita pilih filter rules, kita pilih tambah, generalnya, kita pilih chain-nya ini input, yaitu yang masuk ke dalam server. Kalau forward itu yang menuju kepada internet. Kita pilih input, protokolnya di sini jangan lupa kita pilih ICMP. Lalu action-nya di sini kita pilih drop. Jadi jika ada klien yang ingin mengarah kepada server, maka akan diblok, yaitu yang diblok apanya, yaitu protokol ICMP. Selanjutnya, setelah protokol ICMP selesai, kita akan membuat soal nomor 2, yaitu konfigurasi DHCP server dan DHCP list static. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi DHCP server, masuk ke DHCP server, lalu DHCP setup. Kita masuk ke pilih Ether 2, kita next aja di sini. Setelah sukses berhasil terbuat DHCP server, sekarang kita akan uji di klien di Windows 7 VirtualBox. Kita masuk ke Windows 7. Di sini koneksinya masih tanda seru ya. Oh ya, untuk Windows 7 ini jangan lupa merubah network seperti tadi di RouterOS, yaitu dengan mengarahkan kepada adapter satunya internal network. Kita pilih control panel. Di sini kita disable enable saja dulu. Untuk membuktikan bahwa ini sudah mendapatkan IP dari Winbox atau Mikrotik yang sudah kita setting. Di sini sudah masuk ya sepertinya internet akses. Coba kita cek dengan kita ping. Kita buka CMD. Kita cek dulu IP-nya, IP config. IP-nya sudah sesuai dengan yang kita buat, 200.200.10.6. Selanjutnya kita akan mengecek koneksi internet. Kita ping detik.com. Sudah sukses ya. Lalu ping Google. Google juga sudah bisa, artinya kita sudah bisa koneksi internet. Lalu kita akan mengetes koneksi yang memblokir protokol ICMP. Caranya ping, kita ping ke IP server dari Ether 2 versus 10.1, kita enter, maka dia akan keluar tulisan request timeout. Artinya ini sudah berfungsi atau sudah berjalan protokolnya, rule yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat DHCP list static. Ini kita silang dulu, kita masuk lagi ke Winbox. Caranya bagaimana? Masih di menu DHCP server, di list, kita lihat di sini ada satu IP address, yaitu IP dari klien dengan MAC address-nya ini. Kita klik 2 kali, lalu kita pilih MAC static. Sudah enable ya statusnya. MAC static, kita oke. Lalu di DHCP kita rubah menjadi klik 2 kali. Address poolnya static only. Kita arahkan ke for list. Apply, oke. Kita masuk lagi ke client untuk membuktikan ini kita disable.
kita enable. Seharusnya dia masih mendapatkan IP karena kita sudah menjadikannya statik. Ya, betul saja masih mendapatkan IP dan koneksi internet. Sekarang coba kita hapus di menu listnya. Karena kan tadi aturannya di DHCP servernya yang ditambahkan kepada list ya. Karena listnya sini kita udah hapus, sudah tidak ada statiknya lagi. Di sini kita disable. Lalu kita enable. Maka dia akan mencari. Ini menandakan DHCP list statik sudah berhasil kita buat. Karena tadi kita sudah hapus ya. Lalu bagaimana caranya jika ingin mengembalikan lagi menjadi DHCP setup atau DHCP server? Yaitu masuk ke Winbox, DHCP, lalu di sini klik 2 kali, ini ubah menjadi DHCP pool. Add, for listnya kita matikan, lalu kita balik lagi kepada klien, maka sudah sukses ya mendapatkan IP koneksi internet lagi. Lalu kita ubah lagi tadi seperti awal, pembuktiannya kita ini masih dynamic, kita make static, sudah enable. Artinya jika suatu saat koneksi ini tidak dipakai dengan laptop ini, klien ini, maka IP-nya tetap menjadi laptop klien ini. Jadi jika ada yang laptop baru yang ingin terkoneksi kepada jaringan ini, maka dia tidak bisa. Karena ini kita sudah setting static. Oh maaf, sini kita setting static dulu. Tadi saya lupa mengembalikan. Apply, oke. Maka sampai sini soal nomor 2 sudah selesai kita kerjakan. Lalu yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, konfigurasi port addressing. Caranya bagaimana? Caranya itu kita masuk ke IP, firewall. Di sini kita membuat address list, yaitu kita dengan menandakan IP address yang ingin kita tuju. Kita pilih di sini, contohnya saya berikan nama IP ether 2 HRD. Dengan IP-nya ether 2 tadi, 10.0. Trafficnya 29, lalu apply, oke. Sampai sini kita sudah menandakan address list yang ingin kita konfigurasi. Selanjutnya kita pergi ke filter rules, lalu kita tambahkan general, kita buat rulesnya itu forward, lalu advance-nya soal address list kita kasih IP ether 2 HRD, kita beri tanda seru di sini, action-nya jam targetnya kita beri IP HRD. Apply, oke. Di sini kita sudah membuat deklarasi tentang konfigurasi port addressing. Baik. Selanjutnya, kita akan memblokir dari rules port addressing yang sudah kita buat. Jadi ketika ada setting tidak sesuai apa protokol yang kita buat, yaitu address list yang kita tandakan ini, maka tidak bisa melakukan koneksi internet. Di sini kita tambahkan saja generalnya, chain-nya itu IP HRD, in interface-nya kita pilih ether 2, action-nya kita pilih drop, apply, oke. Maka jika nanti kita memberikan IP address yang tidak sesuai rule ini, maka itu tidak bisa. Sampai sini kita sudah menyelesaikan ketiga konfigurasi tugas yang diberikan oleh mata kuliah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Saya Andika Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.